Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama Bu Disa. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran dengan muatan PPKN tema 5. Nah, kemarin kita sudah belajar sila pertama dan juga sila ketiga, dan juga contoh penerapannya dalam sehari-hari. Sekarang kita akan mempelajari sila kedua, keempat, dan juga kelima. Yuk kita ingat-ingat sila kedua apa? Oke, sila kedua dengan lambang rantai. Bunyinya bagaimana anak-anak? Ya, betul sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, contoh penerapan kehidupan sehari-hari sila kedua yaitu berkaitan dengan sikap menolong, membantu, dan juga menghormati orang yang lebih tua. Contohnya apa ya? Pertama, membantu orang yang menyeberangi jalan. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Contohnya, jatuh saat menaiki sepeda. Yang ketiga, izin pergi ke sekolah kepada orang tua. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke sila keempat. Bagaimana sila keempat ya bunyinya? Dan apa ya lambangnya? Ya, betul sekali, lambangnya adalah kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, sila keempat berkaitan dengan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, musyawarah di sekolah, musyawarah di keluarga, berdiskusi. Contohnya berdiskusi adalah pemilihan ketua kelas. Oke, kemudian kita lanjut ke sila kelima. Sila kelima ada lambang padi dan kapas. Bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa ya? Oke, sila kelima ini berkaitan dengan mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Contohnya mengadakan bakti sosial, menabung, jujur, tidak mencontek. Nah, kita sudah belajar ya tadi, ada sila kedua, ada sila keempat, dan ada sila kelima. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham materi yang Ibu sampaikan? Jika sudah paham materi tersebut, sampai di sini dulu. Kita lanjut di pembelajaran selanjutnya esok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bu Dwi di tema 5, subtema 3 dan 4, muatan matematika. Hari ini kita akan mulai belajar di materi soal yang berbeda. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah bersama-sama ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai belajar. Hari ini Bu Guru akan memberikan 4 materi. Yang pertama membandingkan, yang kedua mengurutkan, yang ketiga soal cerita, yang keempat menghitung jarak. Kita mulai belajar. Yang pertama yaitu membandingkan. Perhatikan tinggi teman Beni berikut ini. Guru ulangi, perhatikan tinggi teman-teman Beni berikut ini ya. Udin 117 cm, Edo 1 meter 20 cm. 1 meter lebih 20 cm itu artinya 120 cm. Dayu 100 cm, Lani 105 cm, sedangkan Siti 1 meter. Ingat, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Coba sekarang ditebak anak-anak. Tinggi teman Beni yang paling tinggi itu siapa ya? Betul, Edo. Karena 120 cm atau 1 meter lebih 20 cm. Sedangkan teman Beni yang paling pendek, betul, Dayu. Tapi benar hanya Dayu? Betul, ada Dayu dan Siti. Kita cek. Oh, ternyata betul jawabannya. Paling tinggi adalah Edo, sedangkan paling pendek adalah Dayu dan Siti. Kita lanjutkan ke materi mengurutkan. Perhatikan urutan tinggi teman-teman Beni. Masih ingat?
Bu Guru ingatkan kembali, Udin 117 cm, Edo 120 cm, Dayu dan Siti 100 cm, sedangkan Lani 105 cm. Coba anak-anak urutkan tinggi teman Beni dari yang paling tinggi dulu. Siapa? Betul, Edo. Setelah Edo siapa? Udin. Betul sekali. Selanjutnya Lani, terakhir Dayu dan Siti. Kemudian kalau diurutkan dari yang paling pendek, tinggal dibalik anak-anak. Kalau tadi Dayu dan Siti urutan terakhir, sekarang jadi urutan pertama. Dayu dan Siti, kemudian dilanjutkan Lani, kemudian Udin, dan terakhir Edo. Baik, itu tadi dua materi yang sudah kita pelajari. Kita lanjutkan, yaitu tentang soal cerita. Soal cerita itu nanti ada jumlah dan sisa. Kita belajar jumlah dulu ya nak. Dengarkan dan perhatikan. Tinggi pensil pertama 20 cm. Tinggi pensil kedua 16 cm. Berapakah tinggi kedua pensil tersebut? Ingat, pertanyaannya berapakah tinggi keduanya? Berarti kita jumlahkan. Pensil pertama 25 cm, pensil kedua 16 cm. Jika digabungkan atau dijumlahkan hasilnya sama dengan betul 41 cm. Jadi, karena ini soal cerita, ada kata jadi. Jadi, tinggi kedua pensil adalah 41 cm. Hebat anak-anak. Kita lanjutkan ke soal cerita. Masih dengan soal cerita, yaitu tentang sisa. Bu Guru ingatkan kembali, 1 meter itu 100 cm. Kalau dibalik, 100 cm sama dengan 1 meter. Siap? Kita lanjutkan ke soal ya. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 60 cm. Potongan pita ini untuk menghias kado ulang tahun teman Ani. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Ingat, di sana ada kata dipotong. Itu artinya berarti mengerjakannya betul, dikurangi. Terus diingat lagi, sentimeter berarti harus dirubah ke sentimeter. Oke, kita mulai mengerjakan ya. Pita Ani tadinya 1 meter, kita rubah menjadi sentimeter, maaf. Pita Ani sama dengan 1 meter, kita rubah menjadi sentimeter sama dengan 100 cm. Dipotong 60 cm, berarti 100 cm dikurangi 60 cm sama dengan betul 40 cm. Jadi sisa pita Ani adalah 40 cm. Ingat anak-anak, di sini ada meminjam. Kalau penjumlahan ada menyimpan, kalau pengurangan ada meminjam. Ingat kembali pelajaran semester 1. Berharap tidak dilupakan ya. Baik, kita lanjutkan materi yang keempat atau yang terakhir di tema 5 muatan matematika adalah menghitung jarak tempuh. Kalian tentu pernah mereka-reka atau mengira-ngira jarak dari rumahmu ke sekolah berapa ya? Seperti itu juga Bu Guru ingin menampilkan soal berikut ini. Jarak rumah Edo ke toko buku 240 meter. Jarak toko buku ke sekolah 2000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Edo dari rumah ke sekolah? Ingat, ini kita suruh menghitung jarak. Di sana ada meter dan sentimeter. Harus dirubah menjadi meter, betul. Karena sudah Bu tebalkan, itu artinya kalian harus merubah ke meter. Di sini toko buku Bu Guru singkat TB karena biar lebih pendek tulisannya. Siap, kita kerjakan. Rumah Edo ke toko buku tadi 240 meter. Toko buku ke sekolah itu 2000 cm. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 100 cm sama dengan 1 meter, kalau 2000 cm sama dengan betul 20 meter. Karena yang ditanyakan jarak yang ditempuh Edo dari rumah ke sekolah, itu artinya keseluruhan jarak yang ditempuh Edo semua ada, berarti sama dengan ditambah. Jadi hasilnya sama dengan 240 ditambah 20 sama dengan 260 cm. Jadi jarak yang ditempuh Edo adalah 260 cm. Alhamdulillah anak-anak,
matematika di tema 5 sudah selesai. Bu Guru harap kalian sudah bisa menghitung panjang benda maupun mengukur jarak dengan bantuan ayah atau bunda di rumah dengan baik, sehingga kalian bisa menyelesaikan semua soal atau semua tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku, semangat belajar dari rumah. Stay at home, jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.